Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan pembelajaran. Ke pembahasan yang pertama, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, kebutuhan manusia pun terdiri dari berbagai macam loh. Sekarang yuk coba simak informasi mengenai macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitas dan tingkatannya di bawah ini. Yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Kebutuhan ini dibutuhkan oleh semua manusia yang ada di dunia, meliputi sandang, pangan, dan papan. Contohnya, makanan dan minuman dibutuhkan manusia untuk tetap hidup. Pakaian dibutuhkan manusia untuk bisa melindungi dirinya sendiri dan supaya manusia bisa menjadi pribadi beradab dan memiliki identitas yang jelas. Serta rumah adalah tempat berlindung manusia dari kondisi alam atau ancaman lain yang bisa membahayakan kelangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap atau memperbaiki kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya pendidikan, komunikasi dengan sesama, perabotan rumah tangga, lemari, arloji, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus kita penuhi. Biasanya, kebutuhan tersier lebih cenderung pada pemuasan kebutuhan akan barang-barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerek, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui berbagai macam kebutuhan manusia, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Motif ekonomi merupakan faktor pendorong tindakan ekonomi, sedangkan prinsip ekonomi merupakan prinsip untuk menilai apakah pengorbanan yang dilakukan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Nah, hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi adalah tindakan ekonomi setiap orang pastinya dipengaruhi oleh motif ekonomi sebagai faktor pendorong dan diarahkan oleh prinsip ekonomi. Artinya, untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan pengorbanan seminimal mungkin, individu harus memperhatikan prinsip ekonominya sebelum melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, Alia memiliki prinsip tidak akan membeli sepatu di atas harga 500.000 karena ia ingin hidup hemat. Suatu hari, ia ingin membeli sepatu seharga 800.000 karena modelnya bagus dan unik. Alia memiliki uang tabungan senilai 600.000. Ketika tertarik dengan sepatu itu, ia mulai berpikir dan mencari tahu tentang keunggulan merek sepatu yang diinginkan. Ketika mengetahuinya, Alia menilai apakah uang senilai 800.000 sebanding dengan keunggulan sepatu yang diinginkannya. Setelah mempertimbangkannya, Alia memutuskan untuk tidak membeli sepatu tersebut karena harganya mahal dan kualitasnya tidak berbeda jauh dengan sepatu senilai 500.000. Nah, setelah mengetahui hubungan antara tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat dapat dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah produksi, merupakan kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu produk, sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi yang siap didistribusikan kepada konsumen. Beberapa contoh kegiatan produksi adalah pengrajin kayu yang memproduksi mebel, pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu distribusi, merupakan kegiatan penyaluran dan pengiriman produk dari produsen ke konsumen. Ciri kegiatan ini antara lain menyalurkan produk hasil produksi menggunakan transportasi untuk menyalurkannya serta melibatkan produsen dan konsumen dalam prosesnya. Alur kegiatan distribusi meliputi membeli dari produsen, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi kualitas dan klasifikasi barang, memasarkan barang, dan penyaluran ke konsumen atau pedagang retail. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Contoh dari kegiatan ini misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan ini bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen, atau ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Kegiatan konsumsi seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.